Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pembina Yayasan Kasimo Sumba, yang terhormat Bapak Ketua Yayasan, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP dan SMK Kasimo, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP dan SMK Kasimo, Dewan Juri dan juga para pendamping, dan teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Singkatnya, hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Stefanus Fernando Alonso Bani. Saya adalah perwakilan dari kelas 10 Usaha Perjalanan Wisata. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Karena atas limpahan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul bersama-sama pada siang hari ini dalam keadaan yang sehat. Teman-teman sekalian, I will study and get ready, and perhaps my chance will come. Aku akan belajar dan bersiap-siap, dan mungkin kesempatanku akan datang. Pendidikan merupakan jalan yang sangat menentukan bagi masa depan bangsa ini. Pendidikan sebagai sarana penunjang kehidupan bangsa harus secara benar dan sungguh-sungguh dalam mendidik peserta didiknya. Untuk bisa mewujudkan pendidikan Indonesia yang lebih baik, memanglah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Harus diimbangi dengan dana dan kerja keras dari semua unsur di dalam pendidikan. Pendidikan juga harus dilengkapi dengan pelajaran moral, sopan santun di dalam masyarakat. Jadi dengan pendidikan, jangan hanya membuat peserta didik menjadi pintar, namun juga dapat membuat peserta didik menjadi sopan santun, taat terhadap agama, hormat terhadap guru, dan mengasihi kedua orang tua. Pendidikan di Indonesia memanglah harus dirombak. Kita membutuhkan pendidikan karakter. Mungkin sudah banyak di antara hadirin yang paham mengenai pengertian globalisasi, yang punya kesamaan makna dengan pendidikan, atau mungkin masih ada yang belum memahaminya. Semua orang tentunya merasakan pengaruh yang terjadi akibat globalisasi. Untuk itu, sebagai masyarakat, kita harus bisa memilah dan memilih globalisasi ini dengan mengambil manfaat baiknya saja dan menghiraukan unsur negatifnya, sehingga budaya dari manapun yang akan masuk ke Indonesia dapat terfilter dengan baik. Apabila hal ini dapat dilakukan oleh semua masyarakat, maka ciri khas kearifan budaya Nusantara ini akan dapat dijaga dan dipertahankan dengan baik. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat, khususnya kepada diri saya sendiri dan kepada semua orang yang hadir di tempat ini. Hadirin yang saya hormati, we will never know the real answer before we try. Kita tidak akan pernah tahu hasilnya sebelum kita mencobanya. Saat ini, bangsa kita tengah menghadapi persoalan yang sangat serius, yaitu menurunnya moral di kalangan remaja. Banyak remaja yang sudah terpengaruh oleh sikap hidup hedonis dan kehidupan yang mengabaikan nilai-nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebagai masyarakat, kita harus bisa menunjukkan moralitas kita yang sesungguhnya di luar sana. Angka ini juga mengalami kenaikan 20% dari tahun lalu. Bahkan mereka juga menyatakan bahwa setiap 7 menit terdapat korban yang meninggal dunia akibat penggunaan narkoba.
Hadirin dan Bapak Ibu guru yang saya hormati, never regret a day in your life. Good days give happiness, bad days give experiences, words they give lessons, and bads they give memories. Data-data tersebut sudah cukup membuktikan apa yang sedang terjadi saat ini. Lantas, di manakah peran sekolah, guru, dan orang tua? Mengapa para remaja saat ini telah terjerumus ke dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan norma dan juga peraturan yang berlaku di masyarakat? Setelah diteliti, para pemuda atau remaja saat ini telah kehilangan karakternya sebagai seorang kesatria. Hal ini bisa dilihat dari berkurangnya jam pendidikan moral dan Pancasila di sekolah. Oleh karena itu, sebagai seorang peserta didik, kita harus mempunyai niat tersendiri di dalam lubuk hati kita untuk selalu mengembangkan prestasi dan bakat kita yang selama ini telah kita pendam akibat sekolah yang selalu mementingkan pendidikan yang mengejar hasil berupa nilai daripada membentuk karakter seorang anak agar bisa bersikap mulia dan juga menjadi contoh bagi orang lain. Hal ini bisa dilihat dari berkurangnya jam pendidikan moral yang terdapat di sekolah. Oleh karena itu, yang kita butuhkan saat ini adalah contoh pendidikan karakter agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Suatu bangsa akan lemah ketika masyarakatnya tidak bisa menunjukkan moral dalam bertingkah laku. Karena itu, kita harus bisa menunjukkan moralitas kita dan menghindari pengaruh-pengaruh buruk yang dapat merusak nilai kearifan yang sudah kita jalani sekarang ini. Dewasa ini kehidupan manusia semakin dipermudah. Semua fasilitas semakin memanjakan kita semua. Kemajuan teknologi semakin memudahkan kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, life is a journey to be experienced, not a problem to be solved. Hidup adalah sebuah perjalanan yang harus dijadikan pengalaman, bukan sekedar masalah yang harus diselesaikan. Merupakan sebuah tanggung jawab yang besar sebagai orang tua untuk selalu memantau putra-putri kita agar terhindar dari berbagai macam potensi dan pengaruh buruk yang dapat merusak moral dan akhlak mereka. Orang tua harus senantiasa memberikan nasihat yang mendidik kepada seorang anak. Ini sangatlah penting sebagai fondasi untuk membentengi anak-anak dari suatu hal yang dapat menjerumuskan ke perilaku-perilaku yang tidak baik. Caranya dengan mengajari mereka pendidikan agama sejak dini, memberikan informasi-informasi yang membuat mereka bersemangat untuk mau belajar dan mengajak mereka ke suatu tempat yang syarat akan edukasi dan moral. Tidak hanya itu, kita juga harus rela menyisihkan waktu kita untuk mendengar curhatan-curhatan anak-anak, keluh kesah mereka, dan akhirnya memberi cara pandang baru untuk melihat suatu masalah dan menemukan solusinya. Teman-teman sekalian yang saya banggakan, do something today that your future self will thank you for. Hidup adalah lakukanlah sesuatu hari ini di mana kamu akan berterima kasih kepadanya di masa depan nanti. Betapa pentingnya arti sebuah moral. Bangsa Indonesia ini tidak akan mampu menahan pokoknya pilar kebinekaan ketika adat ketimuran yang santun dan ramah telah hilang dari kehidupan sehari-hari. Maka sebab itu, kita harus selalu menjunjung tinggi nilai moral, etika bermasyarakat, nuansa tenggang rasa, karakter gotong royong, dan menghargai perbedaan. Dimulai dari kita sebagai orang tua, lalu kita ajarkan kepada anak-anak kita, agar bangsa yang majemuk ini
dapat terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Semoga kita semua yang dapat hadir di tempat ini selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Allah yang Maha Kuasa. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Harapan kita bersama, semoga pengaruh globalisasi ini yang akan merusak nilai kita dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.